Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi, pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, ini istana. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Ada lagi nanti, mungkin nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Pertengkaran Partai Nasdem dan Partai Demokrat akan menguatkan peluang Anies Baswedan tidak akan terkalahkan di Pilpres 2024 karena kemungkinan Anies tidak ikut. Saya ke Gus Coy. Gus, ini apa yang terjadi nih? Kok kenapa kalian malah berkelahi malah kelihatannya gitu kan? Jadi ada prinsip dari Pak Cika ini, lebih cepat, lebih baik. Ada juga prinsip Jokowi, ojo krusa krusu. Ya. Ada juga prinsip Orde Baru, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?
Anda di Partai Demokrat, partainya Pak SBY ini menerima kalau bukan Mas AHY sebagai wakil ya? Justru ketika ada statement yang menuduh bahwa jangan-jangan kalau bukan AHY Demokrat akan balik kanan, kita juga dengan logika yang sama bisa mempertanyakan, jangan-jangan kalau Mas Anies pilih AHY, lo yang balik kanan. Anies misalnya mencari cawapres yang overall mampu memenuhi semua kriteria yang sudah dibangun. Padahal kalau kita hitung rata-rata dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem ya, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Kita dengar sejak lama Hovifah dikaitkan potensial untuk mendampingi Anies, tapi Hovifah nggak nyaman sekali gestur tubuhnya. Mungkin alasannya saat ini sebagai gubernur, dulu waktu jadi gubernur posisinya sebagai mensos yang mungkin dalam banyak hal ada kontribusi Jokowi di situ. Ada dulu namanya Andika Perkasa, kalaupun toh mau tentara, jangan mayor, Panglima TNI sekalian. Kan begitu ceritanya. Bintang 4 sekalian. Bintang 4. Tapi Andika Perkasa sedikit pun tidak pernah memberikan statement apapun. Bahkan gestur politisnya nggak terlampau tertarik untuk terjun ke politik. Mahfud MD katanya dilamar, nggak mau. Takut merusak koalisi. Sandiaga Uno juga disorongkan, nggak mau juga. Karena kata Sandi, mazhab politiknya sudah beda dengan Anies. Tekad Surya Paloh untuk meninggalkan Anies semakin kuat. Hal tersebut terbukti Dewi pertemuan Partai Nasdem dengan PDIP. Pertemuan tersebut membahas rencana Nasdem yang ingin bergabung dengan koalisi PDIP dan mendukung Ganjar sebagai Capres 2024. Semua ini diambil karena tidak ada kepastian dari dua partai koalisi perubahan terkait Cawapres bagi Anies pada 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.